wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Lagi ya, titik-titik perubahan edisi Daily Reflection David R. Hawkins. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam titik kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita lanjutin kembali program baru kita, titik balik perubahan, dengan spesial temanya ini adalah daily reflection Hawkins. Jadi rencana satu hari itu satu quote ya, satu quote. Dan mungkin ini bisa 2 tahun. Kan nggak tiap hari kan ya. PBP itu berapa kali Kang seminggu? 4 hari. Minggu, 3 ding. Minggu, Senin, Rabu. Cuman 3 hari kan, berarti 2 tahun ini. Ya lebih Kang. Lebih 2 tahun ya. Ya, alhamdulillah. 4 tahun. Kita sudah punya agenda untuk 2 tahun ke depan ya. 4 tahun ke depan. Tapi ini menarik gitu. Menariknya itu, maksudnya itu gini loh. Orang-orang Barat itu kan betul-betul sangat menghargai pengalaman jiwa mereka gitu. Artinya hanya kumpulan tulisan kayak begini dikumpulin menjadi sumber penghasilan. Bahkan bisa tiba di Indonesia, dibeli-belinya itu dari mana-mana. Dari situ kita bisa lihat, ya itulah yang belakang sebuah bangsa yang menghargai otak, gitu loh. Akhirnya mereka ya mata pencahariannya nggak usah repot-repot, harus mandi lumpur, ya kan? Untuk nambang pasir, hancurin gunung. Mereka mengumpulkan pengalaman spiritual mereka, ditulis, jadiin buku, jadi sumber penghasilan. Dan ini sumber penghasilan tidak ada habisnya. Turun ke anak, turun ke cucu, terus gitu kan, royaltinya. Karena di sana memang diperhatikan tuh bahwa potensi otak itu punya nilai ekonomi. Jangan disepelekan. Lalu di sini kan tanahnya dijual untuk sumber penghasilan. Nggak digunakan otaknya. Belum digunakan lah. Belum digunakan. Itu contoh. Lihat aja. Pendek-pendek kayak gini. Ya Allah. Istilahnya ini ditulis sambil nguap ini nulisnya. Sambil nguap ini ya. Kayak gini loh. Sambil nguap ini. Jadi, tapi coba kita lihat. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Tuhan gitu kan. Melalui refleksi pertama ini, teman-teman tuh bisa ngelihat. Oh, bisa gitu ya. Bisa gitu. Dan dia mampu menerangkan kegunaan dari tulisan yang dibuat sambil nguap ini. Kemarin sudah dikasih kata pengantar. Itu buat enzim spiritual. Ya kita ya buat enzim. Ya kan? Kita buat enzim. Dan benar, dia tahu manfaatnya. Enzim spiritual itu nggak bisa kita dapat dari nelan jamu. Nggak bisa. Nggak bisa didapat dari apalagi healing ke pantai sama keluarga, nggak bisa. Makan apa lagi? Makan keju minus nggak bisa. Enzim spiritual itu bisa didapat melalui informasi yang berbasis kesadaran gitu.
kata kuncinya ya, informasi yang berbasis aku gitu aja wes. Pengalaman aku itu bisa menghasilkan enzim spiritual. Kayak itu kira-kira ya pembukaannya. Baru Januari 1 gitu ya. Januari 1 itu katanya tidak ada manfaatnya jika secara pribadi mengkritik diri sendiri atau berpikir bahwa seseorang itu harusnya sudah seharusnya sudah berada lebih jauh gitu dari keadaannya sekarang. Artinya ini apa? Kalau orang berpikir bahwa aku harusnya begini, aku harusnya begini. Kayak dulu pernah kan ada udah kelas dia. Pas naik 2 ngamuk. Pas naik 2. Terus bilang, wah ada lagi satunya. Apa aku gara-gara beasiswa ya naiknya kok sedikit, yang lain naik 20. Ya aku lihat dia bohongin, matanya merah. Udah mau pulang aja ke Banjar dulu orangnya. Cuma naik 2. Terus aku bilang, tapi ada juga dulu yang paling parah. WA saya, Bang Asfar ada masalah apa sama saya? Kok saya sudah dengerin kelas Bang Aswar 1 bulan cuma naik 5. Bu Latifah hanya dengerin 2 menit naiknya 20. Ada dulu yang WA saya begitu. Aku nggak bisa jawab. Ya mana aku tahu gitu kan. Ya nggak ngerti. Kenapa naik begitu ya nggak tahu. Kalau kepingin mah kamu tak naikin 1.000 aja wes. Biar kamu nggak ngajar lagi, selesai. Aku bisa healing-healing. Aku ngerti, aku ngerti. Datang bawakan baju batik naik 40. Aduh. Ya itu apa ya? Ya ini pertanyaan yang jadi yang ditulis Hawking ini kita ngalamin lah. Kita ngalamin. Ya, kita mengkritik diri. Kenapa saya? Ada masalah apa kau Bang Aswar dengan saya? Ya ada masalah apa? Saya katanya udah 1 bulan dengerin TBP. Masa naik 5? Bu Latifah aja baru berapa menit naik 20. Ya nggak tahu lah aku. Lo nggak tahu gimana kan jawab pada masalah apa kita selesaikan. Ya enggak. Enggak. Jadi itu sebenarnya ini adalah bentuk dari kritik diri. Kritik diri. Ini lawama ini. Lawama itu menghukum diri melalui menghukum saya. Kan menghukum saya itu. Ini Bang Nasfar ada masalah apa kau Bang Nasfar? Ya nggak tahu. Gitu. Nah, ini jelasin sama Hawking bahwa evolusi spiritual itu tidak teratur. Tidak teratur. Kadang tampak sporadis dan kadang tidak bergerak. Kayak gitu loh. Ya kan? Evolusi spiritual itu tidak teratur. Kadang nampak sporadis, kadang statis. Statis. Jadi seolah-olah tidak ada pergerakan. Apa Bang Aswar ini kurang dibawain baju batik? Enggak. Bawa kaos naik 100 poin. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Itu ya saya juga nggak tahu. Ada yang nanya, kok saya bisa naik 20? Ya nggak tahu lah aku. Ya nggak tahu. Kira-kira gitu. Jadi bisa dijawab oleh Hawking, nggak teratur revolusi spiritual ini.
Ada juga macam-macam. Ini gimana kelasnya dari pagi sampai malam naiknya hanya 5 yang nggak tahu lah pokoknya. Tapi giliran kelas sebentar naiknya ya itu nggak tahu. Pokoknya udah dijawab sama Hawkin ini ya. Kadang itu tanpa sporadis, kadang ya nggak ada perubahan sama sekali. Itu bukan berarti kita bermusuhan. Enggak. Yang harus diwaspadai itu adalah rasa bersalah itu adalah itu kemanjaan yang narsis. Itu hal-hal kayak gitu itu seharusnya kudune itu kan narsis. Narsis. Ada juga orang itu di PCI saking saking ya udahlah tidak usah saking tidak naik-naiknya ya wes bang gak usah kalibrasi karena sekali nanya kalibrasi nggak naik gitu ya akhirnya nggak usah lah bang nggak usah kalibrasi mastering offline sehari semalam duduk paling depan kopi habis 5 saset ya kan tapi naiknya cuma 5 poin gitu. Ya pokoknya ya yang penting aslinya itu kamu belajar. Yang penting itu aslinya kamu belajar. Dan ketika misalnya kamu hadir belajar, ya, kamu hadir untuk belajar, hadir dan belajar gitu. Sebenarnya belajar ini bukan kayak belajar di sekolah kan, spiritual itu kan. Kan gini, posisinya itu kan kalau dalam pembelajaran spiritual itu ini konteksnya guru atau konteksnya fasilitatornya lah, saya sebut guru. Nah, ini konteksmu. Ketika kamu hadir, izinkan dirimu hadir, maka sebenarnya itu yang terjadi adalah kamu sedang mengasimilasi konteksnya fasilitator. Jadi kamu sedang mengasimilasi, menyerap konteks itu. Jadi terjadi asimilasi konteks gitu. Asimilasi konteks dari fasilitator ke yang belajar. Nah, daya asimilasinya itu kan saya nggak ngerti. Saya kan nggak ngerti. Kan yang melakukan asimilasi kan konteksmu kan, kamu dirimu kan, asimilasi konteksnya fasilitator. Kan gitu ceritanya. Ya naik nggak naik bagi saya ya saya kan hanya menyediakan konteks untuk kamu asimilasi. Kan gitu. Saya kan hanya menyediakan konteks untuk kamu asimilasi. Kamu mampunya berapa ya terserah. Seperti itu. Nah, ini ada saran dari Al-Mukarram Imam MYD. Yang LOC harus tinggi itu cewek. Soalnya kalau cuma 700 emosinya rendah, masih salah alamat. Ya harus tinggi lah. Pokoknya naik nggak naik, kamu hadir itu, kamu sudah mengasimilasi konteksnya fasilitator. Kan gitu kan? Jadi bukan ditambahkan sebenarnya. Bukan ditambahkan. Tapi kamu mengasimilasi konteks, lalu terjadilah rekontekstualisasi gitu kan. Sehingga nanti ya kamu ya seperti konteks yang kamu asimilasi gitu. Kayak gitu.
Saya dulu zamannya Simba itu ya orang lain udah dikasih banyak amalan, saya nggak satu aja. Tapi kan sebenarnya itu yang kita lakukan itu adalah mengasimilasi konteksnya Simba. Saya izinkan diriku untuk terus-menerus mengasimilasi konteksnya Mbah. Itu toh, saya nggak peduli dapat apa enggak, pokoknya ya saya ngasimilasi gitu. Prinsipnya gitu. Jadi ini bukan analisis, bukan analisis transaksi itu bukan seperti itu. Ya, intinya hadir apa enggak? Gitu. Hadir untuk mengasimilasi konteks yang tersedia kan gitu kan. Kekuatan dari fasilitator itu kan sebenarnya bukan konten-kontennya kan, konteksnya. Dia bisa mengoreksi konteksmu dari konteksnya. Seperti itu. Dan daya asimilasi kan beda-beda kan. Beda-beda tiap orang. Ya saya nggak tahu kenapa beda, pokoknya ya unik. Tiap diri itu unik, itulah kira-kira. Tiap diri itu unik. Memang kalau yang paling cepat itu asimilasinya itu kalau ngobrol. Bisa TikTok itu cepat itu, banyak itu. Karena terjadi proses pertukarannya cepat. Tapi kalau hanya diam, ya saya pun kalau diam ya nggak apa-apa. Diam, main nggak apa-apa, nggak masalah. Toh dia hadir, berarti terjadi proses asimilasi. Udah gitu doang. Tapi besaran progresifnya itu ya nggak usah kamu berharap bahwa nggak usah. Ya itu karena angka progresif dari proses asimilasimu kan. Ya segitu, alhamdulillah. Jadi nggak usah kok, saya nggak naik-naik ya. Siapa dulu itu Mbak Uun dulu. Bang, aku udah mau pulang aja ya, soalnya kok lambat gitu. Ya nggak gitu. Nah, betah ya lumayan sekarang. Jadi cara belajar spiritual itu bukan seperti lagi pula kamu nggak akan saya kasih rapor kok, nggak akan saya ranking. Ngapain ranking? Yuk kamu itu unik. Jadi nggak akan di ranking, nggak akan dibandingkan dengan siapapun. Ayah, mau pulang dia. Uang iuran makan sudah nombor. Ada yang cuma pindah tidur pas bangun pagi naik ke dimensi kelima. Ya dia akan niat kan. Mungkin naiknya itu pas di jalan, sampai di ini tuh udah nggak naik. Mungkin pas di jalan mikir renung naik 5 gitu. Yang di sesi nggak naik, yang numpang dengar naik semua. Lah ini yang bikin sakit. Ya kan, yang di sesi nggak naik, yang numpang dengar naik semua, ini sakit, bangkai terkutuk ini apa? Otak saya ini udah dimakan kecoa gitu, kabel-kabelnya gitu kan. Kok nggak naik? Ya itu ini terjawab lah. Ya, terjawab di daily reflectionnya Hawking. Ya pokoknya udah teratur. Kadang naik, kadang enggak. Dan kalau kamu merasa kamu harus menuntut dirimu seharusnya, ya perasaan bersalah itu kan selalu kudune. Harusnya saya, seharusnya saya. Itu narsistik. Itu narsistik dan itu adalah nature dari ego gitu ya. Jadi sebuah asumsi bahwa ya semua usahaku itu ya harus sesuai dengan
yang sudah saya harapkan. Kalau nggak sesuai berarti salah ini. Nah, itu namanya narsis, narsistik. Story WA Salis sudah saya screenshot bang. Gimana story WA-nya Salis coba. Lihat dulu kok mulai pintar anak itu. Salis coba yang mana? Mana itu? Wih. Wih. Oh iya canggih. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Oke ya, itu saja untuk daily reflection-nya hari ini. Ya pendek tapi nampol ini. Ya, tuh, nampol. Nampol ya, dan teman-teman nggak usah, pokoknya itu nggak usah menuntut diri berlebihan, yang penting datang, dah itu aja. Dengarin, udah. Paham nggak? Paham itu nggak usah kamu, bukan bukan ini, bukan tugasmu. Ya, tuh. Kadang-kadang gitu juga. Ada orang itu sudah mau ikut MTLOC. Ya, tuh. Aku nggak paham kayaknya. Lah itu kamu udah narsis lagi. Pokoknya yang penting kamu hadir, nanti terjadi asimilasi. Seperti itu. Mas Didu juga udah mulai keluar kata-kata sucinya. Itu rasain. Jadi, oke lah itu dulu ya untuk sore ini. Matur nuwun. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, insya Allah Jumat besok kita akan ada mentoring TLOC ya. Bagi teman-teman alumni, silakan riset gratis ya. Dan bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan segera japri. Terima kasih, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat.